Shalom, selamat malam dan selamat hari Sabat untuk kita semua. Dari studio Conference Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada seluruh umat-umat Tuhan yang menyaksikan siaran live streaming ibadah Vesper malam hari ini. Untuk itu kita akan memulaikan ibadah kita malam hari ini. Mari kita mengundang kuasa Roh Kudus dengan berdoa di dalam hati kita masing-masing. Sebagai lagu buka, mari kita memuji Tuhan dalam lagu Sio nomor 163. Lagu Sio nomor 163, Angkat Nafiri. Angkat nafiri dan bunyikanlah, Yesus kan datang segera. Bersukacita dan pujilah Dia, Yesus kan datang segera. Datang segera, datang segera, Yesus kan datang segera. Dan lembah, hai siarkanlah, Yesus mau datang segera. Domba tersembelih kan datang segera, Yesus kan datang segera. Datang segera, datang segera, Yesus kan datang segera. Lautan dan ombak gelorakanlah, Yesus mau datang segera. Dari pantaimu di mana-mana, Yesus kan datang segera. Datang segera, datang segera, Yesus kan datang segera. Gempa bumi pun sungguh nyatakan, Yesus kan datang segera. Topan dan angin juga masyurkan, Yesus kan datang segera. Datang segera, datang segera, Yesus mau datang segera. Bangsa amarah itu tandanya, Yesus kan datang segera. Pengetahuan bertambah-tambah, Yesus kan datang segera. Datang segera, datang segera, Yesus kan datang segera. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah dan Bapa kami dalam kerajaan sorga, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang mengasihi kami siang dan malam. Kami menaikkan pujian syukur limpah terima kasih kami untuk penyertaan Tuhan, penjagaan perlindungan sepanjang 6 hari lamanya kami melakukan segala aktivitas pekerjaan kami sampai pada hari Sabat yang Engkau berikan kepada kami ini. Oh Tuhan, di malam hari ini kami akan memulaikan ibadah Vesper. Biarlah Tuhan akan memberkati, pimpin acara ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Memberkati juga hamba-Mu, Pendeta Samuel Toda yang akan membentangkan firman-Mu. Urapi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga firman yang kami dengar dapat tertanam dalam hati kami masing-masing.
Kami mau serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, pada saat ini sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan satu lagu pujian yang akan dibawakan oleh Saudari Septi Bremar. Puji Tuhan untuk lagu pujian yang telah kita dengarkan bersama-sama. Saat ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Samuel Toda. Selamat malam, salam saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus.
Puji Tuhan untuk segala kebaikannya yang telah Ia berikan kepada kita. Hari ini kita sudah memasuki hari Sabat yang diberkati dan disucikan oleh Tuhan. Puji Tuhan oleh sebab nafas kehidupan yang telah Ia berikan kepada kita. Pada malam Vesper ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Saudara-saudara yang berada di rumah, di mana saja saudara berada, kita akan belajar firman Tuhan. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Allah yang kekal, Allah sumber hidup kami mau mempelajari kebenaran firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Umat-umat Tuhan yang sedang mendengarkan siaran rohani ini, Tuhan tolong jamah mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami semua dikuatkan. Kami siap untuk bertemu dengan Tuhan pada hari Maranatha, diselamatkan dalam kerajaan sorga. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, saat ini kita akan mempelajari firman Tuhan yang saya berikan judul, segera menjadi kenyataan. Mengapa demikian saudara? Satu kerinduan yang terbesar dari saudara dan saya saat ini adalah ingin bertemu dengan Yesus Kristus yang akan segera datang, akan menjadi kenyataan bahwa Tuhan akan datang dan mengakhiri sejarah penderitaan di dunia ini. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, saya ajak saudara untuk mempelajari firman Tuhan tentang kedatangan Yesus yang sangat dekat. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, mari saudara yang punya Alkitab atau Alkitab di handphone saudara, di mana saja saudara berada, mari kita fokuskan firman Tuhan. Teks yang saya akan ambil adalah di dalam buku Wahyu pasal 22. Buku Wahyu pasal 22. Buku Wahyu ini adalah buku yang terbuka yang harus dipelajari oleh umat-umat Tuhan. Dan saudara-saudara, khotbah saat ini saya khususkan untuk orang-orang Advent. Orang Advent adalah umat-umat Tuhan yang sedang menunggu kedatangan Yesus. Saya menjadi orang Advent yang sedang menunggu kedatangan Yesus. Dan Alkitab Wahyu pasal 22 mengatakan itu segera menjadi kenyataan. Apakah saudara percaya? Mari kita buktikan di dalam Alkitab Wahyu pasal 22. Dalam pasal terakhir buku Wahyu, pada Wahyu pasal 22, di pasal ini kalimat sesungguhnya aku datang segera diulangi 3 kali di pasal yang terakhir dari dalam Alkitab ini. Saudaraku, kalau janji kedatangan Yesus yang pertama kali dicatat dalam perjanjian lama, dan itu pasti, lebih banyak lagi janji tentang kedatangan Yesus yang kedua kali dicatat di dalam Alkitab ini. Itu berarti sangat pasti kedatangan Tuhan itu. Dan dalam Wahyu pasal 22, Wahyu pasal yang terakhir, buku yang terakhir, mari kita lihat. Ada 3 kali dalam pasal terakhir dalam buku Wahyu ini, kata aku datang segera diulangi. Bila disebutkan sampai 3 kali dalam kata-kata yang sama, kalimat yang sama, maka ini menunjukkan satu kepastian, satu pengharapan yang pasti, satu kepastian sejarah dosa akan berakhir, penderitaan akan berakhir, kematian, duka cita akan berakhir, corona akan berakhir. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kepastian hidup kekal dalam kemuliaan kerajaan surga akan menjadi kenyataan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, di mana saja saudara berada, mari kita membaca 3 ayat yang menunjukkan kepastian kedatangan Yesus Kristus dalam kitab Wahyu, pasal yang terakhir, yaitu Wahyu pasal 22. Mari kita lihat 3 ayat yang diucapkan oleh Yesus
dalam kata-kata dan kalimat yang sama. Mari kita buka Alkitab kita. Wahyu pasal 22 ada 3 kali menyebutkan aku datang segera. Sesungguhnya aku datang segera. Ayat yang pertama ada pada ayat yang ke-7. Firman Tuhan katakan, sesungguhnya aku akan datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Yang satunya lagi, ayat yang ke-12, pasal 22 buku Wahyu. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Dan yang satu yang terakhir, pada ayat yang ke-20, ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, dari 3 ayat ini menunjukkan kepada umat Tuhan bahwa hidup kekal dalam kemuliaan sorga akan segera menjadi kenyataan. Dan umat Tuhan akan segera pindah dari dunia yang penuh dosa dengan virus-virus yang sedang terjadi saat ini ke dalam kerajaan sorga. Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, dari 3 ayat ini kita sudah melihat betapa pastinya kedatangan Yesus yang kedua kali ini. Tetapi dari 3 ayat yang saya sudah baca tadi, yang saudara bisa baca di rumah kembali, maka dari 3 ayat itu, bagaimana hal itu akan menjadi kenyataan? Apakah kewajiban yang harus kita buat untuk hidup yang kekal dalam kemuliaan sorga itu menjadi kenyataan? Apa yang umat Tuhan buat di dunia ini? Apakah saudara hidup hanya duduk, makan, tidur, tidak buat apa-apa dalam menunggu kedatangan Tuhan yang sungguh sangat dekat itu? Dengan melihat situasi keadaan dunia saat ini, apakah kewajiban yang umat Tuhan harus buat? Umat pengharapan, umat yang sedang menunggu kedatangan Yesus, gereja yang benar, gereja umat yang sisa yang sedang menunggu kedatangan Yesus yang sangat segera itu. Dari 3 ayat yang telah saya baca tadi, kita menemukan ada 3 kewajiban. 3 kewajiban agar hidup kekal dalam kemuliaan sorga itu menjadi kenyataan. Kewajiban yang pertama, ada 3 kewajiban. Sekarang mari kita lihat, kalau saudara dan saya mau memastikan kehidupan kekal di dalam kerajaan sorga yang penuh kemuliaan itu segera akan menjadi kenyataan, maka kita lakukan 3 kewajiban. Kewajiban yang pertama, mari kita lihat ayat yang ke-7 yang kita sudah baca tadi. Saya baca kembali sekali lagi. Ayat yang ke-7 dari Wahyu pasal 22. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, umat-umat Tuhan. Di dalam ayat ini memberitahukan kepada kita, ya, bahwa umat Tuhan wajib memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan melalui meditasi firman Tuhan dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Kalau saudara lihat kalimat ini, sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan ini, nubuat ini. Saudara, bagaimana saudara mau menuruti sementara saudara tidak pernah baca Alkitab? Itu tidak masuk di akal. Kalau saudara dan saya mau kepastian keselamatan hidup kekal dalam kemuliaan sorga segera menjadi kenyataan, maka kewajiban yang pertama adalah umat Tuhan harus memiliki hubungan yang baik dengan Yesus. Hubungan yang baik dengan Yesus itu harus dinyatakan melalui penurutan kepada firman-Nya, dan penurutan kepada firman-Nya itu harus kita baca, harus ada. Kalau kita belajar kitab Wahyu, ayat ini cocok dengan Wahyu pasal 1. Wahyu pasal paling akhir, Wahyu pasal 22, mengatakan sesungguhnya aku datang segera,
berbahagialah mereka menuruti perkataan-perkataan nubuat ini. Tetapi ayat ini telah dituliskan lebih dahulu di pasal yang pertama. Mari kita lihat. Di dalam Wahyu pasal pertama, pasal 1, ayat yang ketiga. Yohanes telah menuliskan betapa pentingnya bagi umat pengharapan untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan, untuk meditasi firman Tuhan dengan penuh doa. Wahyu pasal 1 ayat yang ketiga. Firman Tuhan katakan, Wahyu pasal 1 ayat yang ketiga. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya. Sebab waktunya sudah dekat. Sudah dekat apa? Sudah dekat kedatangan Yesus. Dan umat Tuhan yang mau memastikan kehidupan kekal yang penuh kemuliaan di dalam kerajaan sorga itu segera menjadi kenyataan. Maka umat Tuhan berkewajiban. Kewajiban yang pertama, harus bermeditasi firman Tuhan dengan doa yang tekun dan tetap. Saudaraku, umat Tuhan harus berdialog dengan Tuhan. Saudara, bagaimana saudara berdialog dengan seseorang? Kalau saudara berdialog, artinya saudara berbicara, setelah itu saudara diam dan orang lain lagi yang berbicara. Itu namanya berdialog. Bisakah saudara dan saya berdialog dengan Tuhan? Bisa. Karena ketika kita berbicara kepada Tuhan, itulah berdoa. Tapi ketika kita diam dan membaca, mendengar firman Tuhan ini, yang kita baca dalam Alkitab, Tuhan berbicara kepada saudara dan saya. Itulah yang disebut dengan berdialog. Jadi, doa dan membaca firman Tuhan tidak bisa dipisahkan. Bagaikan kita bernafas. Tidak mungkin kita bernafas hanya menghirup terus. Kita kalau bernafas ada yang disebut menghembuskan dan ada yang disebut menghirup. Itulah doa dan pelajari firman Tuhan. Dan bila mana kita berdialog dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Kewajiban yang pertama yang kita buat adalah berdialog, berkomunikasi dengan Tuhan. Ini akan menghasilkan kehidupan rohani yang kuat. Dan pemazmur menggambarkan itu di dalam Mazmur pasal 1. Mazmur pasal 1 itu memberitahukan kepada kita umat Tuhan yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam akan bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, agar hidup kekal dalam kemuliaan sorga itu menjadi kenyataan, maka kewajiban yang pertama, umat Tuhan harus atau wajib memiliki hubungan yang baik dengan Yesus Kristus melalui meditasi firman Tuhan dan berdoa dengan tekun. Yang kedua, kewajiban yang kedua, agar hidup kekal dalam kemuliaan sorga itu menjadi kenyataan, maka kewajiban yang kedua ada pada ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12 kita baca sekali lagi, Wahyu pasal 22 ayat yang ke-12. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Coba perhatikan baik-baik kalimat ayat ini. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku. Saya tekankan sekali lagi. Yesus katakan, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku. Untuk apa itu upah? Upah yang disediakan oleh Tuhan itu tidak diberikan kepada orang yang tidak bekerja. Betul? Upah yang dimaksudkan di sini tidak diberikan kepada mereka yang sedang tidur imannya. Upah yang akan diberikan oleh Yesus itu tidak diberikan kepada orang malas. Itulah sebabnya ayat ini memberitahukan kepada kita kewajiban yang kedua, agar hidup kekal dalam kemuliaan sorga itu menjadi kenyataan bagi umat Tuhan, maka umat Tuhan wajib bekerja dalam penyelamatan jiwa-jiwa. Kewajiban yang kedua bagi umat Tuhan, saudara dan saya, agar hidup dalam kemuliaan dalam kerajaan sorga itu segera menjadi kenyataan, maka kewajiban yang kedua, umat Tuhan harus bekerja dalam penyelamatan jiwa-jiwa.
tertulis di dalam ucapan Yesus mengatakan, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku. Upah diberikan kepada mereka yang bekerja. Upah diberikan kepada mereka yang rajin menyelamatkan jiwa-jiwa. Upah diberikan kepada mereka yang dengan setia mencari jiwa-jiwa, menyelamatkan mereka, menceritakan tentang Yesus kepada dunia ini. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, upah tidak diberikan kepada orang malas dalam hal rohani. Upah tidak diberikan kepada mereka yang tertidur secara rohani. Makanya kitab Wahyu berkata di dalam Wahyu pasal 14. Mari kita kutip lagi satu kalimat dari Yesus Kristus. Dalam Wahyu pasal 14 ayat 12 dan 13. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Ayat yang ke-13. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka beroleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Saudara-saudara sekalian, saya mau mencari mengerti kenapa ayat ini berbunyi, sungguh kata Roh supaya mereka boleh beristirahat. Orang beristirahat bukan orang yang malas kerja. Orang istirahat karena dia capek kerja. Makanya ayat ini biasanya dikutip kepada orang-orang mati. Kalau ada orang mati, biasanya kita katakan, ya saudara kita ini sudah beristirahat dari jerih lelahnya. Sebenarnya kita harus lihat-lihat dulu. Kalau orangnya tidak menyelamatkan jiwa-jiwa, orangnya justru menjadi batu sandungan kepada jiwa-jiwa yang lain. Kalau kita khotbah untuk orang mati, ayat ini tidak cocok untuk mereka. Ayat ini hanya cocok bagi mereka yang bekerja dalam penyelamatan jiwa-jiwa, saudara-saudara sekalian. Ayat ini tidak cocok bagi mereka yang malas, tidak mau peduli dengan tetangga, tidak mau peduli dengan teman, keluarga. Tidak ada rasa mengasihi satu dengan yang lain. Ayat ini tidak cocok bagi mereka yang mati ketika mereka mati karena dosa. Ayat ini cocok kepada mereka yang dengan setia menjadi juru kabar Tuhan. Ayat ini cocok untuk mereka yang bekerja mati-matian dengan rajin untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, memberitakan kabar keselamatan kepada orang lain. Dan saudara tahu, kalau saudara belajar kitab Injil, ketiga kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yesus pada waktu dia mulai bekerja, dia memanggil murid-muridnya, dia langsung kasih tahu tugas mereka. Tugasmu menjadi penjala manusia. Lalu sebelum Yesus naik ke sorga, sesaat dia mau naik ke sorga, beberapa menit mungkin dia mau naik ke sorga, Yesus katakan dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20, itu amanat agung, segala kuasa di sorga dan di bumi adalah milikku, kata Yesus. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi murid Yesus. Dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai kesudahan alam. Sampai kesudahan zaman. Saudara, cocok dengan ayat ini mengatakan, berbahagialah mereka yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat. Beristirahat artinya mereka sudah lama bekerja. Ketika mereka ikut Yesus, mereka tidak takut mati tidak takut mati karena mereka membawa kabar keselamatan ini kepada dunia. Ada banyak umat Tuhan yang malu bersaksi, tidak mau kasih tahu Yesus akan datang segera. Yesus akan datang mengakhiri sejarah dosa. Yesus, tanda-tanda kedatangan Tuhan ini menjadi kabar baik bagi umat Tuhan. Virus corona, kabar baik bagi umat Tuhan. Kalau saudara mau betul-betul membawa jiwa, menyelamatkan jiwa-jiwa. Saudara-saudara sekalian, kata beristirahat ini ditujukan kepada mereka yang bekerja dalam penyelamatan jiwa-jiwa. Sama dengan kata yang ada di dalam Wahyu pasal 22 ayat yang ke-12 tadi. Mengatakan bahwa aku membawa upahku. Ingat baik-baik. Jangan pernah berharap saudara masuk surga. Atau jangan pernah berharap saudara mau dapat upah kalau saudara di dunia ini tidak ada usaha untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Dan Ellen G. White, Nabiya Tuhan,
hamba Allah untuk orang-orang Advent dengan tegas mengatakan, bagaimana kita layak masuk ke kota Allah sementara di dunia ini kita tidak pernah berusaha untuk menyelamatkan orang lain datang kepada Yesus Kristus. Pikirkan ini saudara, agar hidup kekal dalam kemuliaan sorga menjadi hal yang pasti, hal yang nyata, maka umat Tuhan harus melakukan kewajiban yang kedua. Umat Tuhan wajib bekerja dalam penyelamatan jiwa-jiwa. Itulah sebabnya Matius pasal 24 memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan memberikan talenta, memberikan karunia rohani. Tidak ada umat Tuhan yang tidak ada talenta biar cuma satu. Semuanya diberikan oleh Tuhan dengan tujuan agar mereka menjadi juru selamat bagi teman-teman, bagi tetangga, menjadi penyelamat jiwa. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, itulah kewajiban yang kedua kalau saudara mau masuk surga dan segera menjadi kenyataan. Yang ketiga, agar hidup kekal dalam kemuliaan surga itu menjadi kenyataan, maka umat Tuhan wajib melakukan kewajiban yang ketiga, yaitu pada ayat yang ke-20. Mari saya ajak kita kembali membaca ayat yang ke-20, Wahyu pasal 22, buku yang terakhir dalam Alkitab ini. Dengan ayat yang kedua terakhir. Ayat 20. Ia memberi kesaksian tentang semuanya ini. Berfirman. Siapa yang bilang ini? Yesus. Yesus katakan kepada Yohanes. Ia memberi kesaksian tentang semuanya ini. Berfirman. Ya, aku datang segera. Aku datang segera. Saudara-saudara sekalian, apa respons daripada Yohanes? Kalimat berikut dikatakan, amin, datanglah Tuhan Yesus. Saudara-saudara, apakah saudara mengerti kata amin? Kata amin diucapkan kembali oleh Yohanes. Umat Tuhan wajib memiliki kerinduan yang besar untuk bertemu dengan Yesus. Inilah kewajiban yang ketiga yang terakhir. Kalau saudara betul-betul mau rindu bertemu Yesus dan rindu untuk pindah dari dunia yang penuh dosa ini, maka saudara harus berkewajiban. Kewajiban yang ketiga, umat Tuhan wajib memiliki kerinduan yang sangat besar untuk segera pindah dari dunia ini ke dalam kerajaan surga. Untuk segera bertemu dengan Yesus, untuk segera memandang wajah Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, ada banyak umat Tuhan saat ini yang tidak serius dengan kedatangan Yesus. Saya bisa melihat dalam pelayanan saya di jemaat-jemaat selama 15 tahun saya melayani. Ada banyak umat Tuhan yang tidak serius untuk bertemu dengan Yesus. Ada banyak umat Tuhan yang tidak sungguh-sungguh untuk menunggu kedatangan Yesus. Dan kita lihat dalam Matius 24. Di Matius pasal 24, dalam perikop yang terakhir, akan ada hamba-hamba yang sudah bosan menunggu, lalu mereka katakan, mana itu kedatangan Yesus? Mana? Akhirnya mereka pergi ke keduniawian. Mereka menjadi berfoya-foya dengan hidup mereka. Dan mereka tidak rindu lagi kedatangan Yesus. Saudara, kalau saudara umat Tuhan, orang Advent, mari seperti Yohanes. Setiap bangun pagi, anggap hari ini menjadi hari terakhir di dunia. Saya ulangi sekali lagi. Setiap kali saudara bangun pagi, bilang sama Yesus, mungkinkah hari ini aku hari terakhir di dunia? Pertanyaan itu terus dalam doa-doa kita. Karena Yohanes menutup pernyataan Yesus. Ia mengatakan, ya aku datang segera. Lalu Yohanes mengatakan, amin, amin, amin. Datanglah Tuhan Yesus. Apa yang terjadi dalam hati Yohanes ketika dia katakan amin? Hati Yohanes, saya tidak mau lagi menderita di Pulau Patmos. Saya tidak mau hidup lagi di dunia ini. Amin, amin, amin. Datanglah Tuhan Yesus. Saya nasihati umat Tuhan dengan segala kerendahan hati. Kalimat paling akhir dari buku Wahyu menyebutkan, berfirman, ya aku datang segera. Lalu Yohanes menjawab,
Amin, datanglah Tuhan Yesus. Saudaraku, itulah sebabnya umat Tuhan dalam dunia ini, mari kita memastikan bahwa kita sudah siap bertemu Yesus. Mari kita memastikan dengan memiliki kerinduan yang besar dalam hati kita untuk bertemu dengan Yesus. Seolah-olah hari ini adalah hari terakhir saya tinggal di dunia. Mungkin besok saya sudah harus di sorga. Kalaupun tidak, seperti Wahyu pasal 14 tadi, kalaupun saya harus beristirahat, saya beristirahat dalam pengharapan akan kedatangan Yesus. Saudaraku, saya melihat keadaan dunia sekarang ini. Dan melihat juga keadaan umat-umat Tuhan yang sangat mencintai dunia. Mengapa demikian? Yesus memberikan nubuatan. Kedatangan Yesus, menurut Yesus dalam Matius pasal 24 dan 25. Bahwa seperti pada zaman Nuh, orang pesta pora mencintai dunia. Orang seperti di zaman Lot, Sodom dan Gomora. Orang mencintai harta melebihi kerinduan mereka untuk bertemu Yesus. Saya mau saudara bertanya dalam hati saudara. Coba saudara tunduk kepala 1 menit, lalu saudara tanya, apakah saudara sedang rindu kedatangan Yesus atau sedang rindu untuk memeluk keduniawian? Dan saudara lihat apa yang Roh Kudus bicara kepada hati saudara. Malam ini sebelum saudara tidur, tanya sama Tuhan, Tuhan, masihkah saya rindu kedatanganmu? Ataukah saya sedang rindu dunia? Atau sedang rindu rumah yang mewah? Atau sedang rindu kesehatan dan lain sebagainya di dunia ini? Saudaraku, umat Tuhan wajib untuk memiliki kerinduan yang besar. Seperti Yohanes mengatakan, amin, amin, datanglah Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, mari saya memberikan kesimpulan. Kalau saudara betul-betul mau rindu, mau pergi ke sorga, dan itu segera menjadi kenyataan, agar hidup kekal dan dalam kemuliaan sorga menjadi hal yang nyata dan pasti, maka umat Tuhan harus melakukan 3 kewajiban. Kewajiban yang pertama, umat Tuhan wajib berhubungan baik dengan Tuhan melalui meditasi firman Tuhan dengan doa yang tekun dan tetap. Kewajiban yang kedua, umat Tuhan wajib bekerja dalam penyelamatan jiwa-jiwa. Kewajiban yang ketiga, umat Tuhan wajib berkata setiap hari, amin, amin, datanglah Tuhan Yesus. Saya menutup firman Tuhan malam ini dengan membaca Wahyu pasal 3. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-10. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Ingat apa yang ada pada kita? Yang ada pada kita adalah 3 kewajiban tadi. Mari kita melakukan 3 kewajiban ini. Dan hidup kekal dalam kemuliaan surga adalah hal yang pasti dan segera menjadi kenyataan. Tuhan memberkati saudara. Maranatha. Puji Tuhan, diucapkan terima kasih kepada hamba Tuhan Pendeta Samuel Toda yang telah membentangkan firman Tuhan. Kiranya saudara dengan nasihat firman Tuhan kita lebih disiapkan kembali. Sudahkah kita semua siap sedia menyambut akan kedatangan Raja di dunia ini untuk mengaminkan firman Tuhan? Mari kita memuji Tuhan dalam lagu Sion nomor 171. Lagu Sion nomor 171, kita dijamu oleh Raja. Kita dijamu oleh Raja, duduk bersama umat Allah. Sudahkah engkau bersedia? Kelak Raja datang, kelak
Raja datang, datang, kelak Raja datang. Sudahkah engkau bersedia, kelak Raja datang. Mahkota indah ganti duri, ganti kita Yesus selamati. Namanya patutlah dipuji, kelak Raja datang. Kelak Raja datang, datang, kelak Raja datang. Sudahkah engkau bersedia, kelak Raja datang. Saat itu akan terbuka yang sekarang masih rahasia. Perangai kita akan nyata, kelak Raja datang. Kelak Raja datang, datang, kelak Raja datang. Sudahkah engkau bersedia, kelak Raja datang. Tuhan bergembira memandang pada umatnya yang telah menang. Tetap percaya, jangan bimbang, kelak Raja datang. Kelak Raja datang, datang, kelak Raja datang. Sudahkah engkau bersedia, kelak Raja datang. Mari kita merendahkan hati kita dan kita berdoa. Bapa yang kekal, Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kebenaran firman-Mu ini menguatkan pengharapan kami. Kepastian kedatangan Yesus Kristus segera menjadi kenyataan. Tuhan tolong kami agar kami melakukan 3 kewajiban. Kami mau membaca kebenaran firman-Mu dengan tekun dalam doa. Kami mau bekerja dalam penyelamatan jiwa-jiwa. Kami memiliki kerinduan yang terbesar untuk segera bertemu dengan Yesus. Dan berkata seperti Yohanes, amin, amin, datanglah Tuhan Yesus. Tuhan Bapa di surga, berkati seluruh umat Tuhan yang sedang menonton siaran rohani ini. Tolong jamah hati mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami sudah rindu untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Karena sejarah dosa ini segera akan berakhir. Umat Tuhan segera diselamatkan. Terima kasih untuk janji firman-Mu. Terima kasih karena Engkau telah mendengar dan menjawab doa kami sesuai dengan kemurahan-Mu yang tak terbatas. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Baik, ibadah Vesper kita malam hari ini telah selesai. Kami mengucapkan selamat malam, sampai berjumpa besok pagi di ibadah bersama Konferensi Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara pukul 8.30. Selamat hari Sabat, Tuhan memberkati.